Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yulita dengan NIM 23301200. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 dari Universitas Negeri Padang dengan program studi Bahasa Indonesia dari Rombel B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Soal kedua, rancanglah sebuah media pembelajaran untuk satu pertemuan pembelajaran di kelas dengan menerapkan teknologi terkini. Kemudian, kemukakan alasan pemilihan penggunaan teknologi pembelajaran tersebut dengan menghubungkan materi pokok yang menjadi tujuan pembelajaran saat pertemuan yang dimaksud melalui presentasi saudara selama 5-10 menit yang telah diunggah dalam akun YouTube. Berikut ini penjelasan mengenai rancangan media pembelajaran yang telah saya buat dengan menggunakan teknologi terkini. Sebelumnya saya melampirkan informasi mengenai kegiatan pembelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 semester ganjil dengan materi pokok menulis teks laporan hasil observasi yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi yaitu peserta didik menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks laporan hasil observasi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Dan capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Selain itu, peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis. Sebelum saya menjelaskan apa saja media pembelajaran yang saya gunakan dalam kegiatan menulis teks laporan hasil observasi, saya ingin menjelaskan apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran dihadirkan dengan harapan agar pembelajaran dapat terarah dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis media pembelajaran yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran adalah: yang pertama, ada jenis media pembelajaran berbasis audio, contohnya rekaman, podcast, dan musik. Dan yang kedua, ada jenis media pembelajaran berbasis visual, contohnya poster, mind mapping, infografis, LKPD, buku, majalah, surat kabar, dan gambar. Dan yang ketiga, ada jenis media pembelajaran berbasis audio visual, contohnya adalah PowerPoint dan video pembelajaran. Dan yang terakhir, ada jenis media pembelajaran berbasis multimedia, contohnya adalah PowerPoint, video pembelajaran, film, internet, dan game edukasi. Pada kegiatan menulis teks laporan hasil observasi ini, saya menggunakan 3 jenis media pembelajaran, yaitu media pembelajaran berbasis visual, dan yang kedua media pembelajaran berbasis audiovisual, dan yang ketiga ialah media pembelajaran berbasis multimedia. Media pembelajaran berbasis multimedia ini menurut saya memiliki keunggulan dari media pembelajaran berbasis visual dan media pembelajaran berbasis audiovisual. Alasannya, karena media pembelajaran multimedia ini menggabungkan beberapa komponen dari warna, teks, animasi, gambar atau grafik, suara, dan video yang dapat menunjang kebutuhan belajar peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif yang berbeda. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan pada kegiatan menulis teks laporan hasil observasi di kelas 8, yang pertama ada Silindia atau PPT, yang kedua ada video pembelajaran, dan ketiga ada game edukasi, yang keempat ada LKPD, dan yang kelima ada gambar. Dan teknologi yang saya gunakan untuk merancang media pembelajaran tersebut ada 4. Yang pertama ada Canva, yang kedua ada Wordwall, dan yang ketiga ada Bambuzel, dan yang keempat ada CapCut.
Media pembelajaran PPT atau Selindia merupakan media pembelajaran yang paling banyak digunakan oleh guru. Dalam merancang media pembelajaran PPT atau PowerPoint, saya menggunakan aplikasi Canva. Alasan saya menggunakan PPT sebagai media pembelajaran adalah memberikan pengalaman belajar menarik bagi peserta didik. Selain itu juga mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dan waktu penyampaian materi menjadi lebih efektif. Adapun alasan saya menggunakan video pembelajaran sebagai media pembelajaran dalam kegiatan menulis teks laporan hasil observasi, karena media pembelajaran mampu menjelaskan suatu kejadian nyata melalui sebuah proses. Selain itu, media pembelajaran ini merupakan kombinasi dari audio dan visual yang membuat penyampaian materi menjadi lebih efektif dan cepat kepada peserta didik. Video pembelajaran ini merupakan contoh dari media pembelajaran berbasis multimedia. Dalam merancang video pembelajaran, saya menggunakan aplikasi CapCut dan Canva. Alasan saya menggunakan LKPD dalam kegiatan menulis teks laporan hasil observasi adalah untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. Dengan penggunaan LKPD dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik juga akan terbantu untuk memahami materi dengan lebih baik dan mengembangkan konsep pembelajaran. Selain itu, dengan menggunakan LKPD, guru dapat melihat penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran dan juga berguna bagi guru untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, alasan guru menggunakan game edukasi dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Berikut ini penjelasan mengenai teknologi terkini yang saya gunakan dalam merancang media pembelajaran. Yang pertama adalah Canva. Canva adalah salah satu aplikasi digital yang cukup populer dan digemari oleh banyak orang. Canva adalah aplikasi desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat desain secara profesional walaupun tanpa pengalaman desain sekalipun. Alasan saya menggunakan Canva dalam membuat atau merancang media pembelajaran adalah karena Canva memiliki banyak desain atau template dan fitur yang menarik. Canva juga mudah digunakan serta dapat diakses melalui website. Dengan menggunakan Canva juga akan menghemat waktu dalam menyusun media pembelajaran secara praktis, dan dalam mendesain tidak harus memakai laptop tetapi dapat menggunakan gawai. Selain itu, Canva dapat digunakan secara gratis. Teknologi kedua yang saya gunakan dalam merancang media pembelajaran adalah WordWall. WordWall merupakan aplikasi berbasis website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, anagram, acak kata, pencarian kata, dan pengelompokan kata. Selain itu, WordWall dapat digunakan dalam merancang LKPD yang interaktif dan kreatif bagi peserta didik. Alasan saya menggunakan WordWall dalam merancang media pembelajaran adalah media ini dapat didesain dengan mudah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, baik secara individu maupun berkelompok. Selain itu, WordWall dapat menyediakan berbagai jenis permainan interaktif atau game edukasi yang dapat digunakan peserta didik. Menariknya, dalam WordWall, peserta didik dapat secara langsung menemukan hasil skor dari pertanyaan yang muncul pada games. Selain itu, guru dapat menyediakan akses media yang telah dibuatnya melalui daring. Selain itu, juga dapat diunduh dan dicetak pada media kertas. Teknologi ketiga yang saya gunakan dalam merancang media pembelajaran adalah Bambuzel. Bambuzel ini merupakan media pembelajaran yang memadukan permainan dan pendidikan. Alasan saya menggunakan Bambuzel dalam media pembelajaran adalah yang pertama, jika pembelajaran dilakukan secara luring, peserta didik tidak membutuhkan internet ketika ingin mengakses Bambuzel. Yang kedua, aplikasi Bambuzel ini mudah digunakan. Dan yang ketiga, aplikasi Bambuzel dapat melatih dan meningkatkan keterampilan kolaborasi peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat kuis sehingga guru memiliki cara baru untuk membuat peserta didik bekerja dalam kelompok atau bahkan mempresentasikan hasil karyanya. Dan yang kelima, tersedia lebih dari 500 juta permainan dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Terakhir, teknologi yang saya gunakan dalam merancang media pembelajaran adalah CapCut.
CapCut ini merupakan aplikasi pengeditan video yang dirancang untuk memudahkan guru dalam membuat konten video pembelajaran yang menarik dan profesional. Alasan saya menggunakan teknologi CapCut dalam merancang media pembelajaran adalah yang pertama, menyediakan banyak template yang menarik dan siap pakai. Dan yang kedua, pengeditan video sangat profesional. Dan yang ketiga, waktu pengeditan video yang efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan narasi visual peserta didik karena CapCut dilengkapi dengan fitur seperti efek khusus, transisi yang mulus, filter yang menarik, dan grafik bergerak sehingga menjadikan setiap konten pembelajaran lebih menarik dan mampu menarik perhatian peserta didik secara efektif. Adapun perangkat teknologi yang saya gunakan untuk menampilkan media pembelajaran adalah yang pertama laptop, yang kedua LCD proyektor, dan yang ketiga adalah speaker portable. Manfaat menggunakan LCD proyektor, laptop, dan speaker dalam kegiatan pembelajaran adalah waktu yang digunakan untuk mengajar tidak terbuang sia-sia hanya untuk menulis di papan tulis dan membuat catatan. Dan yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai, dan yang keempat, peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang kelima, situasi kelas menjadi kondusif karena perhatian peserta didik tertuju pada materi pelajaran yang ditampilkan guru pada layar proyektor, serta antusias belajar peserta didik menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Sekian hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.